Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Muhammad Ardiansyah, mahasiswa Pendidikan Matematika kelas A Angkatan 2021 Universitas Siliwangi. Dalam video kali ini saya akan memaparkan tentang hakikat belajar dan pembelajaran matematika. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS Filsafat dan Sejarah Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurin Jamil, Dr. Andes, Magister Pendidikan. Mari kita langsung saja ke pengertian belajar dan pembelajaran matematika. Nah, untuk pengertiannya, untuk pengertian belajar. Nah, di sini ada pengertian menurut beberapa ahli. Nah, di sini ada Zamaroh dan Zain. Nah, mengartikan belajar adalah proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan. Artinya tujuan kegiatan adalah perubahan tingkah laku, baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan, maupun sikap, bahkan meliputi segenap aspek organisme atau pribadi. Yang kedua, menurut Hildegard dan Bowner. Nah, belajar sebagai suatu proses yang mana suatu kegiatan berasal atau berubah lewat reaksi dari suatu situasi yang dihadapi dengan karakteristik dari perubahan-perubahan aktivitas tersebut tidak dapat dijelaskan dengan dasar kecenderungan reaksi asli, kematangan, atau perubahan-perubahan sementara dari organisme. Nah, yang ketiga, menurut Sadirman. Nah, belajar merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan, misalnya membaca, menulis, dan sebagainya, serta belajar itu akan lebih baik jika si subjek mengalami dan melakukannya. Nah, menurut saya pribadi, belajar adalah proses pembentukan diri seseorang dengan menerapkan aturan-aturan yang berlaku dan memadukannya dengan ilmu pengetahuan, sehingga didapat perubahan pada diri orang yang belajar tersebut. Nah, itu pengertian dari belajar. Nah, selanjutnya yaitu pengertian dari pembelajaran matematika. Nah, yang kesatu menurut Brunner. Nah, menurut Brunner, pembelajaran matematika adalah belajar tentang konsep dan struktur matematika yang terdapat dalam materi yang dipelajari, serta mencari hubungan antara konsep dan struktur matematika di dalamnya. Nah, maksudnya dalam belajar matematika, kita akan belajar memahami konsep dan struktur matematika dari setiap pembelajaran yang diberikan oleh guru kita. Nah, yang kedua menurut Hermann Suherman. Nah, menurut beliau mengemukakan bahwa dalam pembelajaran matematika, para siswa dibiasakan untuk memperoleh pemahaman melalui pengalaman tentang sifat-sifat yang dimiliki dan yang tidak dimiliki dari sekumpulan objek. Di sini siswa diajarkan untuk membedakan dan memisahkan mengenai sifat-sifat yang berlaku pada setiap objek yang ada kaitannya dengan matematika. Nah, yang ketiga, menurut Rahayu, hakikat pembelajaran matematika adalah proses yang sengaja dirancang dengan tujuan untuk menciptakan suasana lingkungan yang memungkinkan seseorang atau si pelajar melaksanakan kegiatan belajar matematika, dan pembelajaran matematika harus memberikan peluang kepada siswa untuk berusaha dan mencari pengalaman tentang matematika. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa pembelajaran matematika adalah usaha untuk memahami segala pola, sifat, dan konsep keseluruhan yang ada kaitannya dengan proses belajar dan pembelajaran matematika. Nah, itu pengertian dari pembelajaran matematika. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik pembelajaran matematika. Nah, di sini ada beberapa karakteristik. Yang kesatu yaitu pembelajaran matematika langsung atau bertahap. Nah, materi pembelajaran diajarkan secara berjenjang atau bertahap, yaitu dari hal konkret ke abstrak, hal yang sederhana ke kompleks, atau konsep mudah ke konsep yang lebih sukar. Jadi, dalam karakteristik pembelajaran matematika ini diajarkan secara perlahan-lahan. Kita diajarkan dari dasar-dasar terlebih dahulu, tidak langsung ke inti pembelajarannya itu. Kalau dimisalkan, pembelajarannya itu dari 1 terlebih dahulu baru kedua, bukan dari 1 langsung ke 5 atau langsung ke 8. Untuk kedua yaitu pembelajaran matematika mengikuti metode spiral.
Nah, setiap mempelajari konsep baru perlu memperhatikan konsep atau bahan yang telah dipelajari sebelumnya. Bahan yang baru selalu dikaitkan dengan bahan yang telah dipelajari. Pengulangan konsep dalam bahan ajar dengan cara memperluas dan memperdalam adalah perlu dalam pembelajaran matematika. Dalam karakteristik ini dijelaskan bahwa dalam pembelajaran matematika itu dari materi satu ke materi selanjutnya itu saling berhubungan, sehingga ketika kita belajar materi yang baru jangan sampai melupakan materi yang telah diajarkan sebelumnya. Nah, untuk karakteristik selanjutnya itu pembelajaran matematika menekankan pola pikir deduktif. Matematika adalah deduktif. Matematika tersusun secara deduktif, aksiomatik. Namun demikian harus dapat dipilihkan pendekatan yang cocok dengan kondisi siswa. Dalam pembelajaran belum sepenuhnya menggunakan pendekatan, tetapi masih campur dengan deduktif. Nah, yang keempat yaitu pembelajaran matematika mengganti kebenaran konsistensi. Nah, kebenaran dalam matematika pada dasarnya merupakan kebenaran konsistensi, tidak bertentangan antara kebenaran suatu konsep dengan yang lainnya. Suatu pernyataan dianggap benar bila didasarkan atau pernyataan-pernyataan yang terdahulu yang telah diterima kebenarannya. Nah, itu merupakan karakteristik pembelajaran matematika. Nah, untuk selanjutnya yaitu metode pembelajaran matematika. Nah, dari segi bahasa, metode berasal dari dua kata yaitu meta dan hodos. Meta berarti melalui dan hodos yaitu jalan. Dengan demikian, metode bisa berarti cara atau jalan yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, menurut Adrian, metode pembelajaran adalah ilmu yang mempelajari cara-cara untuk melakukan aktivitas yang tersistem dari sebuah lingkungan yang terdiri dari pendidik dan peserta didik untuk saling berinteraksi dalam melakukan suatu kegiatan, sehingga proses belajar berjalan dengan baik dalam artian tujuan pengajaran tersebut tercapai. Nah, di sini ada berbagai metode pembelajaran yang sering dilakukan dalam proses belajar mengajar. Di antaranya metode ceramah. Nah, metode ini sudah tidak asing lagi karena sering dipakai oleh guru-guru dalam mengajar, yaitu seorang guru menjelaskan dan seorang murid mendengarkan. Nah, itu yang disebut dengan metode ceramah. Yang kedua adalah metode demonstrasi. Nah, dalam metode ini aktivitas siswa lebih aktif. Nah, yang ketiga yaitu metode latihan. Nah, di sini misalkan guru memberikan latihan-latihan soal dan siswa langsung mengerjakannya lalu menjawabnya. Nah, yang ketiga yaitu metode tanya jawab. Nah, dalam metode ini misalkan guru atau siswa bertanya lalu saling tanya jawab. Nah, yang keempat yaitu metode pemberian tugas. Nah, di sini bisa dikatakan kalau seringnya itu yaitu pemberian PR atau pekerjaan rumah. Nah, itu adalah metode pembelajaran matematika. Untuk selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran matematika. Nah, untuk tujuan pembelajaran matematika ini dalam kurikulum 2013 lampiran 3 Permendikbud nomor 58, tujuan yang ingin dicapai melalui pembelajaran matematika adalah yang ke-1, memahami konsep matematika merupakan kompetensi dalam menjelaskan keterkaitan antar konsep dan menggunakan konsep maupun algoritma secara luas, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. Yang kedua, menggunakan pola sebagai dugaan dalam penyelesaian masalah dan mampu membuat generalisasi berdasarkan fenomena atau data yang ada. Yang ketiga, menggunakan penalaran pada sifat, melakukan manipulasi matematika baik dalam penyederhanaan maupun menganalisa komponen yang ada. Yang keempat, mengkomunikasikan gagasan, penalaran serta mampu menyusun bukti matematika dengan menggunakan kalimat lengkap, simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. Nah, untuk tujuan pembelajaran matematika selanjutnya yaitu memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika itu, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. Yang keenam, memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dalam matematika dan pembelajarannya.
seperti taat asas konsisten, menjunjung tinggi kesepakatan, toleran, menghargai pendapat orang lain, santun, demokrasi, ulet tangguh, kreatif, menghargai kesemestaan, konteks atau lingkungan, kerjasama, adil jujur, teliti, cermat, bersikap luas dan terbuka, memiliki kemauan berbagi rasa dengan orang lain. Nah, untuk terakhir dari tujuan pembelajaran matematika ini yaitu menggunakan alat peraga sederhana maupun hasil teknologi untuk melakukan kegiatan-kegiatan matematika. Sekalipun tidak dikemukakan secara eksplisit, kemampuan berkomunikasi muncul dan diperlukan di berbagai kecakapan. Misalnya untuk menjelaskan gagasan pada pemahaman konseptual, menyajikan rumusan dan penyelesaian masalah, atau mengemukakan argumen pada penalaran. Nah, itulah tujuan pembelajaran matematika. Untuk selanjutnya yaitu manfaat pembelajaran matematika. Nah, di sini ada 5 manfaat dalam pembelajaran matematika itu. Yang ke-1, belajar matematika akan membentuk pola pikir sistematis. Tanpa disadari, pembelajaran matematika akan membuat kita berpikir dengan runut dan sistematis melalui berhitung, berlatih deret, berlatih mengerjakan soal-soal HOTS, ataupun yang lainnya. Dengan demikian, akan memudahkan kita dalam mengorganisasi segala sesuatu. Tentu saja hal ini sangat dibutuhkan untuk menjadi seorang pemimpin di masa depan. Yang kedua, dengan belajar matematika logika, berpikir akan lebih berkembang. Karena kita sudah terbiasa dalam mengerjakan soal-soal matematika dengan perhitungan yang tepat dan logis, serta tidak berasumsi atau menduga-duga jawaban, maka kita juga akan terlatih untuk berpikir logis atau tidak mudah tertipu dengan hoaks. Bahkan, membuat kita mudah dalam mengambil sebuah keputusan yang sudah dipikirkan dengan matang, serta membuat kita akan berpikir sebelum bertindak atau mengerjakan suatu hal. Nah, yang ketiga dari manfaat pembelajaran matematika ini yaitu terlatih berhitung. Ya, ini pasti tentunya. Dengan berlatih dalam menyelesaikan soal-soal matematika, secara kita sadari juga melatih kemampuan dalam berhitung yang tentunya akan membuat kita menjadi lebih mudah dan lebih cepat dalam perhitungan, sehingga tidak terbiasa lagi untuk menggunakan kalkulator dalam perhitungan yang mendasar. Yang keempat, mampu menarik kesimpulan secara deduktif. Dengan belajar matematika juga memudahkan kita dalam menarik kesimpulan berpola umum yang akan membuat kita selalu berpikir secara objektif. Bahkan dengan berlatih mengerjakan soal-soal logika matematika yang berbentuk penalaran, kita akan terbiasa untuk berpikir rasional. Nah, untuk manfaat pembelajaran matematika yang terakhir yaitu dengan belajar matematika akan membuat kita menjadi teliti, tekun, dan sabar. Apabila kita sudah terbiasa dalam menyelesaikan soal-soal matematika, tanpa disadari kita sudah terlatih untuk tetap teliti dalam mengerjakan berbagai hal, dalam menyelesaikan apapun, dan tetap sabar dalam menghadapi ujian. Nah, sekian dari saya tentang pemaparan hakikat belajar dan pembelajaran matematika. Video kali ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.